Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Plimpton 322, sebuah tablet yang sudah berukuran atau sangat lama ditemukan. Namun pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sekelumit tentang kapan dan di mana ditemukan benda Plimpton 322. Bersama saya Mustaman, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka, nomor induk 0501402902. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang dibawakan oleh tutor kami, Bapak Dr. Kartono, SPD, MSI. Kita mulai pembahasan tentang Plimpton 322. Plimpton 322, apakah itu? Plimpton 322 adalah tablet atau benda berbentuk tablet yang terbuat dari tanah liat kuno yang berasal dari Babilonia. Seperti ini modelnya. Diperkirakan benda ini dibuat pada tahun 1800 atau sekitar 1900 sebelum Masehi menggunakan tulisan Babilonia lama. Jadi pada manuskrip ini tulisan-tulisan dalamnya masih menggunakan tulisan zaman Babilonia lama. Dan tablet ini juga berisi tentang tabel matematika yang juga ditulis dalam aksara cuneiform. Untuk lokasi penemuan Plimpton 322, tablet ini ditemukan di wilayah Mesopotamia, Irak Selatan, sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Babilonia kuno. Letak penggalian asli sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Mengapa? Karena tablet ini sebenarnya tidak diperoleh langsung pada saat penggalian. Tetapi tablet ini atau tablet Plimpton 322 ini hanya diperoleh dari seorang pengoleksi barang antik. Proses penemuannya. Proses penemuan Plimpton 322 itu diperoleh melalui pasar barang antik, di mana pada saat itu ada terjadi pelelangan barang antik dan seseorang membelinya. Nah, itu artinya proses ditemukannya Plimpton 322 ini adalah bukan dari penggalian arkeologi yang bisa terdokumentasi. Mengapa dinamakan Plimpton 322? Nah, sebenarnya nama Plimpton itu berasal dari nama seorang kolektor pengoleksi barang atau kolektor pengoleksi barang antik, yakni koleksi barang dari Bapak George Arthur Plimpton. Jadi nama Plimpton diambil dari nama sang pengoleksi barang. Nah, 322 adalah nomor koleksi barang Plimpton yang bernomor 322 atau katalog nomor 322, sehingga 322 itu merupakan diambil dari nomor katalog koleksi Plimpton, yaitu nomor katalog 322, sementara Plimpton sendiri diambil dari nama sang pengoleksi tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelah tadi, di sebelumnya, bahwa tabel ini diperoleh bukan dari hasil penggalian arkeologi, tetapi George Arthur Plimpton ini menemukan atau membelinya dari pasar barang antik. Nah, isi dari Plimpton 322 sampai sekarang itu menjadi studi atau menjadi sumber studi pembelajaran bagi setiap ilmuwan. Tetapi setiap dilaksanakan studi selalu menimbulkan sebuah perdebatan baru mengenai sebenarnya fungsi dan tujuan tablet Plimpton 322 disusun pada saat itu atau dibuat pada saat itu untuk apa. Itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan, dan para ilmuwan masih memprediksi atau memperdebatkan sebenarnya di zaman itu, zaman pembuatan Plimpton 322, sebenarnya barang itu digunakan untuk apa, itu masih menjadi perdebatan. Dan sampai sekarang penelitian tentang Plimpton 322 ini masih tetap dilakukan.
Kita beralih ke studi akademik Plimpton 322. Untuk menambahkan pemahaman kita tadi tentang kapan dan di mana Plimpton 322 itu ditemukan, saya akan menambahkan sedikit mengenai sejarah studi atau eh, penelitian mengenai Plimpton 322 ini. Kita mulai dengan penelitian yang pertama. Penelitian pertama atau sejarah ditemukannya pertama adalah ditemukan oleh Edgar J. Banks, seorang arkeolog dan kolektor. Tablet ini kemudian dijual kepada George Anthony Plimpton. Nah, jadi tadi di pasar barang antik, Edgar J. Banks ini menjualnya kepada Plimpton, seorang kolektor buku dan manuskrip. Nah, dijual pada tahun sekitar 1922. Kemudian, ketika Plimpton meninggal, maka seluruh koleksi dia, termasuk koleksi dari Plimpton 322, disumbangkan ke Universitas Columbia pada tahun 1936. 4 tahun berikutnya, sesudah tahun 1936, sekitar tahun 1940-an, Otto Negebauer dan Abraham Sachs menemukan bahwa tablet Plimpton 322 tersebut berisi tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang dalam sistem bilangan seksagesimal atau bilangan basis 60. Kemudian, studi berikutnya juga menyimpulkan bahwa Plimpton 322 bukan tentang triple Pythagoras. Nah, studi yang ketiga ini studi yang dilakukan oleh Eleanor Robson pada tahun 2011. Jadi dia menjawab hasil studi Eleanor ini menjawab hasil studi dari tahun 1940-an. Agak cukup lama juga. Sehingga di sini dia menegaskan bahwa isi dari manuskrip atau tablet Plimpton 322 itu bukan tentang triple Pythagoras, tetapi lebih kepada perhitungan proporsi segitiga dalam konteks pendidikan di Babilonia zaman itu. Nah, kemudian studi keempat yang menegaskan pada tahun 2017, Daniel Mansfield dan Norman Welber dari Australia juga melakukan studi atau penelitian, dan di akhir studinya mereka mengusulkan bahwa Plimpton 322 adalah tabel trigonometri Babilonia yang lebih akurat dibandingkan sistem trigonometri bangsa Yunani. Artinya dari hasil studi 2011 dan 2017 keduanya agak mirip. Semua mengatakan bahwa itu berisi Plimpton 32 berisi apa namanya trigonometri atau tabel trigonometri dan bukan tentang triple Pythagoras. Nah, studi ini belum berakhir di sini, sampai sekarang masih tetap dilanjutkan studinya dan masih terjadi perdebatan mengenai hal ini. Bagaimanakah pengaruh tentang Plimpton 322 ini atau hasil atau karya atau manuskrip yang terdapat pada Plimpton 322 itu berpengaruh pada matematika modern? Penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa Plimpton 322 memberikan wawasan berharga tentang bagaimana matematika kuno saat itu dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks modern. Maksudnya, apa yang ditemukan oleh bangsa Babilonia lama, Babilonia kuno, apalagi tentang sistem yang mereka bangun atau matematika saat itu, ternyata itu memberikan wawasan kepada bagaimana ilmuwan atau ilmu yang mereka dapatkan bisa diterapkan dan dipahami dalam konteks modern sampai saat ini. Kemudian tablet Plimpton 322 juga membuka kemungkinan baru untuk penelitian matematika modern dan pendidikan matematika. Jelas. Nah, selanjutnya dari hasil pemaparan yang singkat tadi dapat kita simpulkan beberapa hal terkait dengan pembahasan kita kali ini. Plimpton 322 diperkirakan dibuat sekitar tahun 1900 sebelum Masehi di Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak atau Babilonia. Kemudian tablet ini diperoleh dari George Arthur Plimpton pada tahun 1920-an atau 1930-an melalui pasar barang antik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa George Arthur Plimpton membelinya dari seseorang. Kemudian
Para peneliti menduga bahwa tablet ini berasal dari Larsa, sebuah kota kuno di Mesopotamia. Nah, ini juga masih perdebatan, dan berdasarkan kenapa ini disebut berasal dari Larsa, karena itu didasarkan pada gaya penulisan dan konteks sejarah yang mereka teliti. Kemudian yang terakhir, setelah kematian Plimpton pada tahun 1936, koleksi pribadinya, semua koleksinya, karena Plimpton adalah pengoleksi barang antik, semua koleksi pribadinya termasuk Plimpton 322 ini disumbangkan ke Universitas Columbia Amerika Serikat, tempat di mana tablet ini kini disimpan dan dipelajari oleh berbagai orang yang ingin mengembangkan atau mempelajari tentang tablet tersebut. Sekian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mengenai Plimpton 322, utamanya tentang kapan dan di mana ditemukan. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.